Halo guys, senang bertemu dengan rekan-rekan dalam mata kuliah Studi Lingkungan Global. Dan dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema Gerakan Transnasional dalam Studi Lingkungan Global. Rekan-rekan, kita sudah membahas tentang diplomasi lingkungan dan para diplomasi lingkungan, di mana di dalam kedua pembahasan tersebut kita masih membahas tentang unsur negara dan pemerintahan. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan membahas unit analisa yang baru yang berbeda dengan negara dan memiliki perilakunya sendiri yang berbeda juga dengan negara. Akan sangat menarik kita bahas mengenai unit analisa environmental non-governmental organizations dengan perilakunya yang kita kenal dengan gerakan transnasional. Dalam pertemuan ini kita juga akan membahas tentang studi kasus Greta Thunberg, seorang aktivis lingkungan dari Swedia, dan kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari gerakan transnasional yang dilakukan oleh Greta Thunberg. Yuk, kita mulai dengan pembahasan tentang environmental non-governmental organization. Rekan-rekan, kalau kita di dalam pertemuan tentang diplomasi lingkungan dan para diplomasi lingkungan itu membahas tentang unsur-unsur dari sebuah pemerintahan, maka di dalam studi tentang gerakan transnasional kita membahas tentang gerakan yang dilakukan oleh environmental non-governmental organization seperti yang terkandung dari namanya, non-governmental organizations. Unit analisa ini tidak memiliki relasi dengan negara secara langsung, artinya tidak memperoleh pendanaan secara langsung atau tidak bersifat hierarkis atau tidak di dalam intervensi dan kuasa otoritas negara. Selain itu, nanti juga kita membahas bahwa perilaku dari gerakan transnasional itu berbeda sekali dengan perilaku negara. Sehingga kalau kita berbicara tentang environmental non-governmental organizations, itu tidak bisa disamakan sama sekali dengan apa yang sudah kita bahas dengan negara atau pemerintahan daerah. Jadi ini menjadi sebuah lompatan pembahasan yang tadinya kita berbicara tentang negara, kita sekarang berbicara tentang aktor non-negara. Rekan-rekan, di dalam pembahasan ini, pertama kali kita harus jawab adalah mengapa kita harus membahas tentang environmental non-governmental organizations. Jawabannya sederhana, yaitu kita bicara tentang kuantitas dan kualitas. Ketika kita berbicara kuantitas, kita berbicara tentang pertumbuhan non-governmental organization dalam isu-isu lingkungan yang sifatnya eksponensial. Jumlahnya sudah ratusan ribu dan tersebar di ratusan negara. Saya tidak perlu menampilkan datanya karena saya yakin teman-teman sudah pasti pernah mendengar Greenpeace, sudah pasti pernah membaca gerakan transnasional yang dilakukan dan diliput di media massa. Dan mungkin juga teman-teman sudah ada yang menjadi bagian dari environmental non-governmental organizations, menjadi anggota dari gerakan transnasional dalam isu-isu lingkungan. Jadi dari segi kuantitas kita tidak perlu meragukan jumlah yang luar biasa, jumlah environmental non-governmental organization yang luar biasa banyak dan tersebar di berbagai negara. Selain itu, tidak hanya bicara tentang kuantitas, tapi juga kualitas. Jumlah yang begitu banyak memiliki power, political power yang luar biasa penting di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini menarik rekan-rekan. Kalau kita selalu mengidentikan negara sebagai satu-satunya penentu kebijakan, maka di dalam studi lingkungan global itu sulit untuk dipertahankan karena kita memiliki environmental non-governmental organizations di berbagai negara dan mampu menjadi driver
atau menjadi leader di dalam isu-isu lingkungan. Bahkan para diplomat atau pengambil kebijakan di dalam pemerintahan itu seringkali mengambil referensi dari para aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan menjadi pengambil kebijakan, diambil sebagai referensi di dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam kasus tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa aktivis lingkungan itu bisa mempengaruhi negara. Dan dalam hal itu, kualitas gerakan menjadi sesuatu yang diakui oleh negara itu sendiri. Nah, yang menarik dari gerakan transnasional adalah banyaknya inovasi yang dilakukan oleh aktivis transnasional. Gerakan transnasional identik dengan inovasi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara apa yang dilakukan oleh diplomat atau para pengambil kebijakan di dalam unsur negara, itu sudah diatur secara ketat dan detail dalam sebuah regulasi dan undang-undang yang berlaku. Artinya, saya sebagai bupati atau sebagai diplomat itu tidak mungkin melakukan atau mengambil kebijakan di luar dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh parlemen atau presiden. Jadi, apa yang dilakukan oleh aparatur sipil negara itu pasti sudah bisa ditebak karena mereka pasti bergerak di dalam regulasi yang ada. Tetapi tidak demikian dengan aktivis transnasional atau dengan environmental non-governmental organization. Karena mereka berada di luar negara, tidak didanai negara, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan inovasi di dalam gerakannya. Mereka bisa berkoalisi dengan siapa saja di luar batas negara dengan gerakan-gerakan yang baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya dan dengan bermitra dengan siapa saja. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa sekarang banyak penstudi hubungan internasional membahas tentang non-governmental organization. Karena gerakannya unik. Karena yang dilakukan cukup berbeda dengan apa yang dilakukan oleh negara. Dan salah satunya yang unik adalah strategi bumerang. Jadi ketika sebuah gerakan itu dicetuskan atau diluncurkan oleh sebuah environmental non-governmental organizations, itu tidak hanya sifatnya lokal, tapi mereka pasti akan bermitra dengan environmental non-governmental organization di luar batas negara, dan kemitraan itu akan berdampak kembali kepada apa yang dilakukan oleh environmental non-governmental organization yang di dalam skala lokal tersebut. Kalau kita ingat atau kita membayangkan bumerang, teman-teman, senjata yang dipakai oleh suku asli Australia atau aborigin, itu senjata yang dilemparkan ke udara dan suatu saat senjata tersebut akan kembali kepada yang melempar gerakan tersebut. Jadi ini menjadi salah satu strategi yang dipakai oleh aktivis dan menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah inovasi dalam studi lingkungan global dan hubungan internasional. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa paling tidak terinspirasi atau termotivasi untuk melihat lebih dalam tentang aktivis transnasional dan gerakan transnasional tersebut. Nah, ada satu lagi yang ingin ditekankan rekan-rekan. Ini juga kita harus bandingkan dengan apa yang kita bahas dalam politik internasional dan hubungan internasional yang sifatnya berbasis negara. Biasanya kita melihat forum multilateral atau kita melihat organisasi internasional sebagai sebuah wadah bagi banyak negara untuk bernegosiasi, untuk mengambil kebijakan, untuk mencari alternatif solusi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam konteks gerakan transnasional, forum-forum yang dipakai oleh negara itu tidak memadai bagi aktivis transnasional. Karena apa? Karena mereka memiliki dunianya sendiri yang kita kenal dengan tata kelola lingkungan global atau Global Environmental Governance.
tata kelola lingkungan global itu tidak bisa disamakan dengan organisasi internasional atau pertemuan multilateral atau pertemuan bilateral. Karena apa? Karena sifatnya lebih kompleks, sifatnya lebih universal, sifatnya lebih dinamis dibandingkan yang dilakukan dan dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, rekan-rekan, saya kira sangat menarik kalau kita bisa melihat studi lingkungan global ini, atau kita melihat environmental non-governmental organization itu tidak di dalam kerangka kerja yang berbasis negara, tetapi kita bisa melihat di dalam basis tata kelola lingkungan global. Ini menjadi studi khusus bagi para aktivis lingkungan. Nah, di dalam tata kelola lingkungan global itu ada environmental non-governmental organizations, ada negara, ada masyarakat adat, ada perusahaan. Jadi sebenarnya jauh lebih luas kalau kita berbicara dalam tata kelola lingkungan global. Tetapi kalau kita berbicara tata kelola lingkungan global, itu biasanya akan fokus pada environmental non-governmental organizations. Nah, sekarang apa sih tugas pokok dari environmental non-governmental organizations? Ada 4. Yang pertama adalah informasi, fungsi informasi. Yang kedua adalah fungsi advokasi. Yang ketiga adalah fungsi operasional. Dan yang keempat adalah fungsi monitoring. Kita jelaskan satu-satu. Ketika kita berbicara fungsi informasi, environmental non-governmental organizations itu punya kekuatan untuk menyebarkan informasi. Mereka punya mandat, mereka punya tanggung jawab. Informasi yang mereka peroleh atau informasi yang mereka cari itu akan disebarkan ke dalam koalisi mitranya dan kepada semua pihak yang terkait. Jadi informasi adalah kunci kesuksesan dari aktivis lingkungan. Mereka memiliki banyak informasi yang penting. Karena apa? Karena mereka memiliki kekuatan akar rumput. Jadi mereka tidak mengandalkan hanya pada data-data statistik, tapi juga data-data real yang di lapangan yang mereka peroleh langsung dari observasi di lapangan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik ketika data tersebut tidak dimiliki oleh negara, atau kasus atau wilayah yang diteliti itu menjadi sebuah wilayah yang sangat sulit untuk ditempuh karena merupakan wilayah yang tertinggal atau terdepan di dalam batas-batas negara. Jadi fungsi informasi itu adalah salah satu fungsi dari environmental non-governmental organizations. Fungsi yang kedua, kita berbicara advokasi. Buat saya inilah fungsi yang paling penting. Advokasi, ketika kita berbicara advokasi, kita berbicara environmental non-governmental organization menjadi yang terdepan di dalam mengubah kebijakan yang ada. Sekali lagi, ketika kita berbicara fungsi advokasi, kita berbicara bagaimana environmental non-governmental organization, bagaimana aktivis itu mengubah kebijakan yang ada. Karena kebijakan yang ada itu merupakan bagian dari eksploitasi lingkungan dan diskriminasi terhadap masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan. Jadi sifatnya perubahan, sifatnya transformasi. Jadi mereka berpikir keras agar bisa mengubah. Jadi tidak hanya mengkritik bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi juga memberikan dan memiliki rencana real, konkret, bagaimana yang dikritik itu berubah. Nah, itu kita bicara dengan fungsi advokasi. Tapi kita tidak bicara hanya mengkritik. Environmental non-governmental organization atau aktivis juga bisa berfungsi sebagai implementator, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mereka inginkan. Jadi ketika kebijakan sudah berubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka juga bisa melakukan tugas-tugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah mereka sepakati. Dan kalau sudah mereka lakukan, implementasikan, mereka juga punya kekuatan untuk melakukan monitoring, pengawasan. Apakah sudah berjalan dengan baik? Kalau belum, apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan lingkungan itu bisa jauh lebih efektif. Jadi,
Di dalam keempat fungsi tersebut, bagi saya, fungsi advokasi adalah fungsi yang paling penting karena ini menjadi penanda identitas dari environmental non-governmental organization atau aktivis lingkungan. Dan kalau tadi kita sudah bicara strategi bumerang, itu adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mengadvokasi sesuatu di dalam masyarakat. Begitu rekan-rekan. Jadi harapannya teman-teman sudah bisa melihat tata kelola lingkungan global, tentang aktivis lingkungan, environmental non-governmental organization. Nah, sekarang satu lagi. Kita berbicara tentang gerakan transnasional itu sendiri. Jadi, unit analisanya berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya. Perilakunya juga berbeda ketika mereka memiliki gerakan yang menarik dan unik. Kenapa? Karena menurut Sidney Tarlow dalam bukunya The New Transnational Activism, gerakan transnasional itu pasti tentu melibatkan penduduk lebih dari satu negara. Udah pasti dong, HI-nya kelihatan. Tapi yang kedua, gerakan transnasional itu sifatnya akumulatif, mengakumulasikan dan menggabungkan sumber daya manusia, finansial, dan jaringan yang sifatnya lintas batas. Jadi pelakunya itu lebih dari satu negara, sumber dayanya diakumulasikan, digabung dari berbagai negara. Yang ketiga, sudah diakumulasikan, itu semua berfungsi sebagai advokasi atau transformasi, mengubah sesuatu. Jadi gerakan transnasional itu tidak bisa diletakkan sebagai hanya untuk mengimplementasikan kebijakan tertentu, tidak bisa. Karena ada unsur transformasinya, ada unsur perubahannya. Jadi kalau kita bicara gerakan transnasional, ada yang mau dirubah. Dalam hal ini kita berbicara tentang isu-isu lingkungan. Ada yang mau dirubah dalam isu-isu lingkungan. Nah, kenapa sih harus dirubah? Kenapa sih harus melakukan transformasi? Karena bagi aktivis transnasional, banyak kebijakan yang mengakibatkan korban, penindasan, dan diskriminasi akibat dari kebijakan-kebijakan tersebut dan krisis iklim yang saat ini sedang terjadi. Jadi mereka melihat banyak masalah dan banyak korban dan harus diselamatkan, harus diberdayakan. Caranya bagaimana? Ya harus ada gabungan sumber daya, harus ada metode kerja yang efektif sehingga terjadi perubahan yang mereka harapkan. Dan untuk melakukan transformasi dan perubahan itu, mereka punya berbagai metode. Aktivis transnasional itu punya berbagai metode untuk melakukan perubahan-perubahan yang mereka inginkan dalam isu-isu lingkungan. Misalnya, mereka melakukan demonstrasi. Itu adalah gerakan transnasional, rekan-rekan. Melakukan kampanye negatif melalui medsos, itu sering dilakukan oleh Greenpeace. Melakukan lobby-lobby kepada para pengambil kebijakan, atau bisa juga melakukan riset yang sifatnya transformatif, bukan riset evaluasi atau riset monitoring, tapi riset yang sifatnya transformasi. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau kita menelisik atau meneliti tentang gerakan transnasional, itu tidak bisa hanya sekedar menggunakan metode untuk meneliti apakah sudah efektif atau tidak. No, tidak bisa, karena sifatnya transformasi. Jadi ketika kita meneliti, kita tahu bahwa hasil dari penelitian ini, luaran dari penelitian ini adalah kebijakan yang baru, yang totally new, totally baru, ya, yang berubah banyak hal. Nah, sekarang kita bicara nih kritiknya. Seringkali kampanye negatif itu bertabrakan dengan regulasi yang sudah ada, atau ketika melakukan demonstrasi itu tidak diizinkan oleh pihak keamanan setempat dan dipaksakan terjadi demonstrasi sehingga terjadi chaos. Dan tentu kalau sudah terjadi chaos itu tidak diharapkan karena
bertabrakan dengan regulasi dan undang-undang yang sudah ada. Untuk melihat kritik itu, kita membahas Greta Thunberg, teman-teman. Siapa Greta Thunberg? Greta Thunberg adalah seorang anak muda, bahkan sangat muda. Umurnya masih 20 tahun, lahir di Stockholm, orang Swedia. Dan di usianya yang masih sangat muda, Greta memiliki semangat untuk melakukan aktivisme transnasional dalam isu-isu lingkungan. Apa yang dilakukan Greta? Setiap hari Jumat, Greta bolos sekolah dan melakukan demonstrasi individu di depan parlemen Swedia, memprotes kegagalan Swedia yang gagal di dalam menghadapi krisis iklim. Jadi dia bolos dan pergi di depan parlemen memprotes, membawa spanduk yang memprotes kegagalan pemerintah Swedia. Menariknya, setiap hari Jumat itu dia konsisten melakukan demonstrasi ini dan menarik perhatian masyarakat Swedia. Karena pertanyaannya adalah semudah itu dia masih SMP dan orang bertanya-tanya, kenapa murid SMP itu sudah berani untuk berdemonstrasi tentang krisis iklim? Jadilah Greta menjadi sangat terkenal, tidak hanya di Swedia, tapi hampir di banyak negara, sampai tahun 2019, Time Magazine menobatkan Greta sebagai Person of the Year. Tidak cukup di situ, karena Greta di tahun yang sama itu dinominasikan sebagai penerima Nobel Perdamaian. Nominasinya, salah satu nominasi bagi penerima Nobel Perdamaian. Popularitas Greta itu sangat terlihat dari banyaknya pengikut Greta di berbagai negara. Kita catat 150 negara. Dan Greta mendirikan sebuah organisasi lingkungan non-negara atau environmental non-governmental organizations yang kita kenal dengan nama Fridays for Future, FFF, Fridays for Future. Dan ada banyak sekali cabang Fridays for Future di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi di negara ini sebenarnya kita sudah terkena Greta Effect karena sudah banyak pengikut Greta yang ada di negara ini. Oke, sampai situ kita sangat terinspirasi. Kita sangat senang dengan aktivisme anak-anak muda dalam isu-isu lingkungan. Nah, tetapi rekan-rekan perlu dicatat bahwa aktivisme itu erat kaitannya dengan fundamentalisme. Dan fundamentalisme itu sedikit lagi akan menuju terorisme. Wah, teman-teman pasti bingung, kok tiba-tiba ngomongin tentang terorisme? Karena pasti di dalam bayangan kita terorisme itu erat kaitannya dengan agama. Memang teman-teman, terorisme lingkungan itu jauh berbeda dengan terorisme yang berbasis agama. Terorisme berbasis agama itu erat kaitannya dengan kematian, karena bicara tentang menghilangkan atau membunuh orang yang berbeda identitas agamanya. Itu terorisme yang kita kenal selama ini. Tetapi sebenarnya terorisme lingkungan juga melakukan teror, tetapi tidak sampai ke level pembunuhan, tetapi melainkan memberikan efek takut, ya, rasa takut, dan membuat banyak orang ketakutan dan membaca. Jadi membaca berita, jadi publikasi. Mereka sebenarnya menginginkan publikasi melalui tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Jadi memang terorisme lingkungan tidak seberdarah atau tidak semengerikan terorisme agama. Tetapi harus dicatat, terorisme lingkungan tetap melanggar undang-undang, tetap melanggar
ketertiban sosial yang kita inginkan, yang kita sama-sama inginkan. Tidak boleh hanya karena kita tidak suka atau kita benci dengan sebuah kebijakan, kita melakukan sesuatu yang melanggar dari undang-undang dan regulasi yang ada. Ini harus baik-baik kita setujui atau kita sepakati. Nah, ketika kita berbicara aktivisme, seringkali yang dilakukan oleh aktivis adalah menyebarkan rasa takut. Tepat sekali, ketika mereka menyebarkan rasa takut, disitulah kita berbicara tentang fundamentalisme lingkungan. Dan narasi-narasinya itu menjadi tidak konstruktif lagi, tidak transformatif lagi, karena sifatnya orang jadi takut. Salah satu bentuk terorisme yang lingkungan yang dilakukan adalah melakukan sabotase. Jadi ketika masyarakat mau bekerja, ketika perusahaan mau melakukan operasionalisasi bisnis yang sudah ada di situ dan disetujui pemerintah, mereka tidak bisa melakukannya karena mungkin ditutup aksesnya atau alat-alatnya dirusak atau terjadi ledakan-ledakan kecil yang mengakibatkan tidak mungkin yang berjalan sebuah perusahaan. Itulah kita berbicara tentang sabotase, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita tetap harus melarang apa yang kita sebut dengan sabotase itu. Jadi kita harus mengatakan bahwa gerakan transnasional itu betul, setuju, tetapi tidak sifatnya sabotase, mensabotase. Nah, Greta Thunberg melakukan sabotase, akhirnya melakukan sabotase ya di bulan Juli, di bulan ini. Ketika Greta terlibat dalam gerakan Ta Tillbaka Framtiden di kota Malmö, Swedia, 30 truk minyak itu dihentikan oleh Greta dan kelompoknya, dan akhirnya Greta ditangkap oleh polisi. Karena sekali lagi, apa yang dilakukan Greta dan aktivis Ta Tillbaka Framtiden sudah termasuk dalam sabotase, sudah termasuk dalam pelanggaran hukum Swedia. Dan aparat penegak hukum itu melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menangkap Greta dan memproses di dalam persidangan. Oleh karena itu rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa seorang Greta yang menjadi inspirasi bagi jutaan banyak pemuda itu bisa juga terpapar dan rentan terhadap terorisme lingkungan. Dan ini perlu kita antisipasi dan kita waspadai karena sekali lagi pendukung dan pengikut Greta itu ada jutaan orang di seluruh negara, di banyak negara termasuk Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Greta itu harus diantisipasi sehingga apa yang dilakukan oleh aktivis lingkungan di sini dan di berbagai negara masih tetap di dalam koridor hukum yang berlaku. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berada di dalam koridor yang berlaku. Nah, ini memang dilema ketika melakukan inovasi-inovasi dalam gerakan transnasional. Inovasi yang terlalu baru dan bahkan mengancam atau membahayakan dari keselamatan orang lain, ini juga harus diantisipasi. Jadi rekan-rekan, ketika kita berbicara gerakan internasional dalam studi lingkungan global, banyak yang menarik, banyak yang positif, banyak yang mengapresiasi gerakan transnasional, tetapi kita juga harus lebih kritis dengan melihat bahwa ada kerentanan gerakan transnasional yang sifatnya fundamentalisme terhadap atau menuju ke dalam sebuah terorisme. Dengan pembahasan ini, studi lingkungan global menjadi jauh lebih dinamis dan kompleks karena kita tidak berbicara hanya satu unit analisa, kita tidak hanya berbicara perilaku yang sama, tetapi membicarakan perilaku yang berbeda-beda di berbagai kawasan, di waktu yang berbeda dengan dengan dinamika gerakan yang berbeda-beda. Rekan-rekan, tidak terasa sudah banyak yang kita bahas tentang gerakan transnasional dalam studi lingkungan global. Sekarang saatnya kita memperdalam apa yang kita sudah bahas dengan ada 3 pertanyaan yang saya punya. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa studi gerakan transnasional dalam studi lingkungan global dianggap inovasi dalam hubungan internasional? Yang kedua, apa yang membedakan antara aktivisme lingkungan dengan terorisme lingkungan? Dan yang ketiga, mengapa aktivis lingkungan sangat rentan menjadi teroris lingkungan? Saya kira 3 pertanyaan itu
Sangat mudah karena kita sudah bahas di dalam pertemuan dan video ini. Rekan-rekan tinggal masuk ke LMS, buka LMS rekan-rekan, dan tinggal mengisi di LMS masing-masing. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatian dan kerjasamanya. Kita masih akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, salam berdaya, salam lestari. Dadah.